Di tengah malam yang kelam, ketika kabut tebal menyelimuti jalan setapak yang sepi, sebuah suara napas terengah-engah terdengar, diiringi langkah kaki yang tidak terlihat. Suasana mencekam ini membawa kita ke dalam dunia yang penuh misteri dan kengerian. Di antara banyaknya hantu dan makhluk halus yang menghuni Nusantara, ada satu sosok yang paling menakutkan dan membingungkan. Ia adalah hantu kepala, sosok tanpa tubuh dan kepala yang mampu membuat darah membeku dan akal sehat menghilang. Dalam kepercayaan masyarakat, hantu kepala bukan sekadar legenda, melainkan teror nyata yang menghantui kehidupan sehari-hari. Legenda tentang hantu kepala tersebar luas di berbagai daerah Nusantara. Setiap wilayah memiliki nama dan variasi cerita yang berbeda. Namun inti dari ketakutan yang ditimbulkan tetap sama. Di Kalimantan, ia dikenal sebagai pala buntung. Sementara di Jawa Tengah, sosok ini disebut geblek. Di Sulawesi Selatan ada batatenga, dan di Malaysia ia dikenal sebagai hantu kumang atau penanggalan. Meski namanya berbeda-beda, ciri khas utama mereka tetap serupa. Sosok tanpa tubuh dan kepala yang meneror manusia. Asal-usul hantu kepala pun beragam. Banyak cerita mengaitkan sosok ini dengan kematian yang tragis dan tidak wajar, terutama pemenggalan kepala. Arwah korban pemenggalan kepala konon tidak tenang dan gentayangan, menjelma menjadi hantu kepala yang penuh dendam dan kemarahan. Dalam pandangan masyarakat, sosok ini adalah perwujudan dari rasa sakit dan ketidakadilan, terjebak di antara dunia hidup dan mati, mencari pembalasan atas nasib yang dialaminya. Wujud hantu kepala dalam persepsi masyarakat sangatlah mengerikan. Bayangkan sebuah kepala manusia melayang-layang tanpa tubuh, dengan ekspresi wajah yang menakutkan, mata melotot, gigi menyeringai, dan rambut yang acak-acakan. Beberapa kesaksian bahkan menyebutkan bahwa kepala tersebut berlumuran darah atau dagingnya membusuk. Kepala hantu kepala tidak hanya melayang begitu saja. Konon ia bergerak dengan cepat dan lincah, melompat dari pohon ke pohon, atau bahkan berguling-guling di tanah. Suara gerakannya pun mengerikan, seperti suara tulang berderak atau bisikan tanpa suara yang menusuk telinga. Meskipun tanpa tubuh, kepala hantu kepala dipercaya memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Ia bisa menghipnotis manusia dengan tatapan matanya, menyesatkan jalan dengan bisikannya, atau bahkan menyerang secara fisik dengan gigitan atau cakaran. Beberapa legenda menyebutkan bahwa hantu kepala bisa menghisap darah atau memakan organ dalam korbannya. Kekuatan ini membuat sosok ini semakin menakutkan, seolah ia adalah predator yang siap memangsa siapa saja yang berani melawannya. Tujuan hantu kepala meneror manusia bervariasi, tergantung pada versi legenda di masing-masing daerah. Cerita yang paling umum menyebutkan bahwa hantu kepala dendam kepada manusia yang dianggap bertanggung jawab atas kematian tragisnya. Ia gentayangan untuk mencari pembalasan atau sekadar menakut-nakuti manusia yang masih hidup. Beberapa legenda mengaitkan hantu kepala dengan tempat-tempat angker atau kejadian-kejadian tragis di masa lalu. Medan perang kuno, kuburan massal, atau lokasi pembantaian seringkali dipercaya menjadi sarang bagi hantu kepala. Kehadirannya di tempat-tempat tersebut dianggap sebagai peringatan akan masa lalu yang kelam dan tragedi yang belum selesai. Teror hantu kepala tidak hanya bersifat visual dan psikologis, tetapi juga fisik. Beberapa kisah menceritakan tentang korban hantu kepala yang mengalami sakit demam tinggi, luka-luka misterius, gangguan jiwa, atau bahkan kematian mendadak. Kepercayaan ini membuat masyarakat sangat takut dan waspada terhadap penampakan hantu kepala. Rasa takut ini tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa, tetapi juga anak-anak yang sering mendengar cerita-cerita menakutkan tentang sosok ini. Kisah-kisah pertemuan dengan hantu kepala banyak beredar di masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih kental dengan kepercayaan tradisional. Pengalaman-pengalaman mengerikan ini seringkali diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi bagian dari folklore yang menakutkan dan menarik. Salah satu kisah yang sering diceritakan adalah tentang pengendara motor yang dikejar hantu kepala di jalan sepi. Kisah ini biasanya terjadi di jalan pedesaan yang melewati area pemakaman atau hutan angker. Pengendara motor yang melintas sendirian di malam hari
tiba-tiba dikejar oleh kepala melayang yang bergerak sangat cepat, membuatnya panik dan ketakutan hingga jatuh dari motor atau bahkan mengalami kecelakaan. Kisah lain yang tak kalah menakutkan adalah tentang anak kecil yang melihat hantu kepala di dekat rumahnya. Anak kecil yang bermain di luar rumah saat senja atau malam hari konon seringkali menjadi target penampakan hantu kepala. Kepala melayang tersebut tiba-tiba muncul dari balik semak-semak atau pohon. Menatap anak kecil dengan mata merah menyala, membuatnya ketakutan dan lari tunggang langgang. Cerita-cerita seperti ini terus berlanjut dari generasi ke generasi, menciptakan rasa takut yang mendalam di masyarakat. Namun, di balik semua kengerian ini, ada cara untuk menghindari teror hantu kepala. Kepercayaan tradisional mengajarkan beberapa cara perlindungan diri. Yang paling utama adalah tidak keluar rumah saat malam hari, terutama jika melewati tempat-tempat yang dianggap angker. Membaca doa perlindungan dan membawa benda-benda mustika atau jimat juga dipercaya dapat menjauhkan diri dari gangguan hantu kepala. Selain itu, tidak menyinggung atau menghina makhluk halus, berperilaku sopan dan santun di tempat-tempat yang dianggap keramat, serta menghindari pikiran dan perbuatan negatif juga merupakan bentuk pencegahan agar tidak menarik perhatian hantu kepala. Legenda hantu kepala, dengan segala kengerian dan misterinya, adalah bagian tak terpisahkan dari kekayaan budaya Nusantara. Masyarakat terus berusaha memahami dan menghormati kepercayaan ini meskipun dengan kemajuan zaman yang semakin pesat. Apakah hantu kepala benar-benar eksis ataukah sekadar produk imajinasi dan ketakutan kolektif masyarakat? Jawabannya mungkin akan terus menjadi misteri dalam dunia mereka, dunia yang selalu menyimpan kejutan dan hal-hal yang tak terjelaskan. Kisah-kisah tentang hantu kepala tidak hanya menakutkan, tetapi juga mengajak kita untuk merenungkan tentang kehidupan dan kematian, tentang bagaimana kita menghargai arwah yang telah pergi. Dalam kepercayaan masyarakat, hantu kepala adalah pengingat akan pentingnya hidup dengan baik, menghormati yang telah tiada, dan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Sebuah pelajaran berharga yang mungkin bisa kita ambil dari kengerian yang ditimbulkan oleh sosok tanpa kepala ini. Apakah kamu pernah mendengar kisah tentang hantu kepala di daerahmu? Atau mungkin kamu pernah merasakan kehadiran makhluk halus tanpa kepala ini? Bagikan cerita atau pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk terus mengikuti petualangan menjelajahi misteri dan legenda di Nusantara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jika kegelapan malam tidak menculikmu terlebih dahulu,